Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkah rahmat Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang hari akhir. Temanya meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pesan nasihat hikmah, genggam duniamu, akhirat meninggalkanmu. Genggam akhiratmu, niscaya dunia mendatangimu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian tentang hari akhir. Apa itu sebenarnya hari akhir? Hari akhir artinya adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Jadi yang namanya makhluk berakhir kehidupannya di atas dunia ini, termasuk manusia. Iman kepada hari akhir artinya yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari alam barzah untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan manusia tidak hanya sampai di dunia ini saja. Dunia ini hanya salah satu episode perjalanan kehidupan yang ditempuh oleh manusia. Mulai dulu ketika belum ada, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Jadi hari akhir kita yakin, percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari alam barzah untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengertiannya hari akhir dan pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan sesuatu yang amat penting, ya, berkaitan dengan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada hari akhir maka akan terlihat dari hatinya, akan terlihat dari keyakinannya, akan tampak dari lisannya, akan tampak dari perbuatannya. Lisannya, kata-katanya adalah kata-kata yang bermanfaat, bukan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengandung kalimat-kalimat yang tidak baik, tetapi perkataan yang penuh dengan hikmah, perkataan sekedar saja, perkataan yang bermanfaat. Kemudian perbuatannya juga perbuatan yang menunjukkan bahwa dia memang yakin dengan hari akhir. Kehidupan tidak hanya sekedar di dunia ini saja. Dia persiapkan dirinya dengan kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hindari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terus dia perbaiki, inilah yang terus dia lakukan. Walaupun mungkin sekali-sekali dia terjerembab ke dalam lembah dosa, maka kembali dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan dosa. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan salahnya itu diikuti dengan kebaikan sehingga menutupi perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Inilah hari akhir, inilah iman kepada hari akhir. Harapannya tentu kita memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, sehingga sikap kita hati-hati dalam hidup, ya, hati-hati berbicara, hati-hati berkata, hati-hati menulis, dan pokoknya melakukan apa saja dilandasi oleh iman kepada hari akhir. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu ayat yang berbicara tentang hari akhir.
Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah, surat yang ke 99 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca sama-sama. Anda lihat, baca, kemudian hafal. Kalau sudah hafal, mari kita perbaiki bacaan kita supaya lebih bersih, lebih sesuai dengan kaidah dan ketentuan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Inilah surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 menceritakan tentang peristiwa hari akhir, peristiwa hari kiamat, apa yang terjadi ketika itu, bagaimana manusia, dan di sana nanti manusia akan diperhitungkan seluruh perbuatan baik dan buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang, akan dihitung, akan dihisab semuanya. Nah, inilah salah satu dalil yang menjelaskan, menyatakan bahwa memang hari akhir itu pasti ada. Ananda yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita lihat lagi kepastian datangnya kiamat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-22. Surat yang ke-22 ayat 7. Surat ke-22 ini adalah surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Ini kepastian datangnya kiamat ditegaskan oleh Allah lagi dalam Quran surat ke-22 ayat 7. Kemudian berikutnya ayat yang menceritakan tentang kepastian datangnya kiamat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-20, surat Toha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Ini sekali lagi ayat menjelaskan kepastian datangnya kiamat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang datangnya hari kiamat, tentang datangnya peristiwa yang amat besar itu, peristiwa yang tak mungkin kita bayangkan karena dahsyatnya peristiwa tersebut. Inilah hari kiamat. Oleh karena itu bagi kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, memastikan diri kita dalam ketaatan dan kesolehan, berusaha, berjuang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ini ada lagi dalil yang tadi namanya dalil nakli, firman Allah. Sekarang dalil akli, dalil akal. Ini ada para ilmuwan, para ahli dalam bidang astronomi, para ahli dalam bidang geologi, para ahli dalam bidang fisika, para ahli astronomi, berdasarkan keilmuan yang telah dia teliti, maka hasil penelitian menyatakan setiap planet yang banyak itu, ya, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan seterusnya,
setiap planet itu memiliki daya tarik menarik yang seimbang. Nah, makin lama daya tarik menarik ini makin hilang. Kenapa bumi masih enak ditinggali, masih nyaman untuk ditempati? Karena adanya keseimbangan yang tarik menarik yang masih tetap. Nanti akan tiba masanya, karena keseimbangan ini makin lama makin hilang, maka ketika itu sudah hilang tentu eksistensi keberadaan bumi ini sudah terancam. Artinya kiamat pasti datang. Kemudian para ahli ilmu geologi, menurutnya gas bumi, di dalam bumi ini ada semacam gas yang selalu menekan kulit bumi. Ya, ditekan dari dalam keluar, dan dari luar atmosfer menekan dari luar ke dalam, sehingga ada keseimbangan antara tekanan yang datang dari dalam dengan tekanan yang datang dari luar. Tetapi makin lama tekanan dari atmosfer ini makin berkurang karena kerusakannya. Maka secara ilmu geologi, maka kepastian kiamat itu pasti datang. Andai keseimbangan antara gas yang mendorong dari dalam bumi dengan gas yang dari atmosfer dari luar tidak seimbang lagi. Kemudian secara ilmu fisika juga membicarakan tentang peristiwa kiamat ini dengan menyorot sumber kehidupan di bumi adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Makin lama cahaya matahari ini secara pelan-pelan makin lama makin melemah. Kalau sudah lemah tentu akan mengancam kehidupan bumi. Secara otomatis lama-kelamaan kiamat itu pasti datang. Inilah dalil-dalil akli, dalil akal yang sekali lagi membuktikan bahwa kiamat itu pasti datang. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat ada istilah-istilah hari akhir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an surat ke-75 ayat 1 dengan istilah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian yang kedua yaumuddin, terdapat dalam Quran surat pertama ayat 4 surah Al-Fatihah. Yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Kemudian yaumul akhirah, hari akhir, Quran surat kedua ayat 4. Kemudian yaumus sa'ah, waktu yang pasti terjadi, waktu kiamat, terdapat dalam Quran surat ke-6 ayat 31. Kemudian yaumul hasyar, hari penyesalan, terdapat dalam Quran surat ke-19 ayat 39. Inilah istilah-istilah hari akhir yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian ini lagi masih istilah-istilah hari akhir yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaumul ba'ats, terdapat dalam Quran surat ke-30 ayat 56, hari dibangkitkan. Yaumul fasal, hari keputusan, Quran surat ke-37 ayat 21. Kemudian yaumul talaq, hari pertemuan, Quran surat ke-40 ayat 15. Kemudian yaumul jami', hari berkumpul, surat ke-42 ayat 7. Kemudian yaumul wa'id, hari diancamkan, Quran surat 50 ayat 20. Kemudian yaumul waqi'ah, peristiwa yang besar, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran surat ke-56 ayat 1. Ini istilah-istilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan hari akhir. Kemudian ini lagi istilah hari akhir dalam Al-Quran, yaumul taghabun, yaumul taghabun, pengungkapan kesalahan, terdapat dalam Quran surat ke-64 ayat 9. Kemudian yaumul haqqah, hari yang pasti terjadi, terdapat dalam Quran surat ke-69 ayat 1. Kemudian yaumul qari'ah, hari menggetarkan hati, terdapat dalam Quran surat 69 ayat 4. Kemudian at-tammatul kubra, malapetaka besar, Quran surat ke-79 ayat 34. Kemudian asyakhsyah, suara yang memekakkan telinga, Quran surat ke-80 ayat 33. Kemudian yaumul ghasyiyah, hari peristiwa yang sangat dahsyat, terdapat dalam Quran surat ke-88 ayat 1. Inilah istilah-istilah yang menjelaskan tentang hari akhir, yang menggambarkan betapa dahsyatnya hari akhir dengan berbagai bentuk, berbagai tipe, berbagai ragam hal-hal yang menggetarkan hati kita. Maka tidak ada yang bisa selamat ya dari yaumul akhir ini kecuali orang-orang yang memang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya dan menghindari murkanya. Bagaimana cara mencari ridhanya? Tentu dengan kepatuhan, ketaatan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian menghindari murkanya dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, yang juga bisa merugikan diri kita sendiri. Ananda yang dirahmati oleh Allah, meyakini hari akhir artinya yakin dengan sepenuh hati terhadap apa saja yang telah dijelaskan tentang yaumul akhir tersebut, kemudian berusaha menguatkan dan membulatkan tekad untuk mengakhiri perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.